Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Sayangnya, sebagian dari kita masih ada kekeliruan dalam prakteknya. Yuk kita simak videonya, tonton sampai habis ya. Kita awali dengan ayat insya Allah dalam Al-Quran, surat 18 Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang suatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Quran surat Al-Kahfi ayat 23. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk pada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 24. Itu bunyi ayatnya. Sekarang kita lihat bagaimana penerapan yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Apakah insya Allah digunakan untuk mengatakan persetujuan atau mengatakan penolakan? Misal, ada orang diajak pergi, besok bisa ketemuan kan jam 10? Dijawab, insya Allah. Biasanya datang atau nggak datang? Nggak datang, apalagi kalau jawabannya dua kali. Insya Allah, insya Allah. Atau lebih parah, pakai akhiran deh. Insya Allah deh, malah justru tidak datang. Padahal di ayat yang kita dengarkan sebelumnya dimaksudkan insya Allah untuk setuju bahwa kita akan memenuhi permintaan atau perjanjian, kecuali jika Allah menghendaki lain. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi janji. Besok ada janji nih jam 10. Maka jika ada orang lain yang ingin ketemu kita besok juga jam 10 juga, tolak dulu karena kita sudah ada janji duluan. Besok ada janji nih jam 10. Maka jika ada orang yang ingin janji dengan kita besok jam 10 juga, tolak dulu karena kita sudah ada janji duluan. Dan kita harus persiapan besok akan ketemu kecuali Allah berkehendak lain. Misal hujan turun deras sekali, kita mau naik kendaraan, motor, mobil nggak bisa. Atau ada keluarga kita tiba-tiba sakit yang harus kita jaga. Atau ketika kita mau berangkat, kendaraan, motor atau mobil nggak bisa di starter, mogok. Yang penting sudah niat memenuhi undangan, apa daya Allah berkehendak lain. Bukan alasan yang remeh, oh hujan, padahal cuma gerimis. Atau nggak enak badan, padahal males atau loyo. Lebih parah lagi, insya Allah digunakan sebagai alat menolak halus atau biar terdengar religius. Insya Allah ya, padahal mah emang dalam hati tidak niat datang. Ingat, Allah tahu apa yang di hati kita dan kita juga tahu niat kita. Dalam surat ke-48, Al-Fat ayat 27, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Jika orang yang reputasinya terjaga, apalagi sudah kita kenal baik dan kenal lama, jika dia berjanji, kita akan percaya, dia akan menepati. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya, menggunakan insya Allah dalam ayat ini. Kenapa? Padahal kan apa yang dikatakan Allah pasti. Kenapa pakai insya Allah? Sebagai pembelajaran dan adab pada kita dan semua hambanya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah atas kehendaknya. Tapi sebagai pihak yang ingin buat janji, kita juga harus peka terhadap penolakan. Jangan sampai kita yang membuat orang lain terpaksa mengatakan insya Allah sebagai cara penolakan. Besok jam 4 sore kita main futsal ya. Kamu besok bisa ikut kan? Maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Bisa dong, sebentar aja. Nggak bisa. Ayolah, udah lama nggak main. Sekalian kumpul-kumpul. Insya Allah ya. Lalu ketika besoknya dia tidak datang, maka akan ada yang bilang, kenapa nggak datang sih? Padahal kemarin bilangnya insya Allah. Kalau nggak bisa datang, bilang aja nggak bisa. Padahal dia dipaksa. Lah kan di awal udah bilang nggak bisa, cuman nggak mau ngasih alasan, tapi didesak. Jadi dia bilang insya Allah deh. Kesimpulan, 1. Jangan gunakan kata insya Allah sebagai tameng untuk ketakutan atau ketidakmauan kita mengatakan tidak. Mau bilang enggak tapi nggak enak. Insya Allah aja deh bilangnya. Jangan gitu. Kita harus berani. Bilang aja enggak kalau nggak bisa. Maaf ya saya nggak bisa karena ada urusan. 2.
ketika mengatakan insya Allah, ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dan janji kita ke sesama manusia adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Ini nggak main-main loh, kalau kita udah bilang insya Allah. Artinya saat itu kita memang sudah mengingat Allah. 3. Ketika kita mengajak janji, pekalah jika orang lain ingin menolak tanpa menyebutkan alasan mereka. Yuk besok ketemuan, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa deh. Ya udah cukup. Nggak usah didesak lagi. Cukup sekian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin request pembahasan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Yuk terus subscribe dan nyalakan lonceng channel Puri Yasmina untuk video Islami bermanfaat dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.